Imam At-Tabrani meriwayatkan dalam sebuah hadis dari Ummu Salamah, ia berkata, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jelaskanlah kepadaku firman Allah tentang bidadari-bidadari yang bermata jeli." Di Quran Surah Ar-Rahman ayat ke-70. Beliau menjawab, bidadari yang kulitnya putih, matanya jeli dan lebar, rambutnya berkilau seperti sayap burung nasar. Ummu Salamah berkata lagi, jelaskan kepadaku tentang firman Allah, laksana mutiara yang tersimpan baik, di Quran Surah Al-Waqi'ah ayat ke-23. Beliau menjawab, kebeningannya seperti beningnya mutiara di kedalaman laut, tidak pernah tersentuh tangan manusia. Ummu Salamah berkata lagi, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jelaskanlah kepadaku firman Allah, fihinna khairatun hisan. Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita. Quran Surah Ar-Rahman ayat ke-70. Beliau menjawab, akhlaknya baik dan wajahnya cantik jelita. Ummu Salamah berkata lagi, jelaskan kepadaku firman Allah, ka'annahunna baydun maknun. Seakan-akan mereka adalah telur yang tersimpan dengan baik. Quran Surah As-Saffat ayat ke-49. Beliau menjawab, kelembutannya seperti kelembutan kulit yang ada di bagian dalam telur dan terlindungi kulit telur bagian luar, atau yang biasa disebut putih telur. Ummu Salamah berkata lagi, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jelaskan kepadaku firman Allah, Auruban at-Uraba, yang penuh cinta dan sebaya umurnya. Quran Surah Al-Waqi'ah ayat ke-37. Beliau menjawab, mereka adalah wanita-wanita yang meninggal di dunia pada usia lanjut, dalam keadaan rabun dan beruban. Itulah yang dijadikan Allah tatkala mereka sudah mengetahui bahwa mereka akan melebihi bidadari-bidadari surga. Allah menjadikan mereka sebagai gadis, penuh cinta, bergairah, mengasihi, dan umurnya sebaya. Ummu Salamah bertanya lagi, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manakah yang lebih utama, wanita dunia ataukah bidadari yang bermata jeli? Beliau menjawab, wanita-wanita dunia yang bermata jeli, seperti kelebihan apa yang tampak daripada apa yang tidak tampak. Lalu Ummu Salamah bertanya lagi, karena apa wanita dunia lebih utama daripada mereka? Beliau menjawab, karena sholat mereka, puasa, dan ibadah mereka kepada Allah meletakkan cahaya di wajah mereka. Tubuh mereka seperti kain sutra. Kulit mereka putih bersih. Pakaian mereka berwarna hijau. Perhiasannya kekuning-kuningan, sanggulnya mutiara, dan sisirnya terbuat dari emas. Mereka berkata, kami hidup abadi dan tidak mati. Kami lemah lembut dan tidak jahat sama sekali. Kami selalu mendampingi dan tidak beranjak sama sekali. Kami ridho dan tidak pernah berdebat sama sekali. Berbahagialah orang yang memiliki dan kami memilikinya. Lalu Ummu Salamah berkata, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah seorang wanita di antara kami pernah menikah dengan 2, 3, atau 4 laki-laki, lalu meninggal dunia. Ia masuk surga, dan mereka pun masuk surga pula. Lalu, siapakah di antara laki-laki itu yang akan menjadi suaminya di surga? Beliau menjawab, wahai Ummu Salamah, wanita itu disuruh memilih. Lalu, ia pun memilih siapa di antara mereka yang akhlaknya paling bagus. Lalu ia berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya lelaki inilah yang paling baik akhlaknya,
tatkala hidup bersama di dunia, maka nikahkanlah aku dengannya. Wahai Ummu Salamah, akhlak yang baik itu akan pergi membawa dua kebaikan, dunia dan akhirat. Sungguh, betapa mulianya seorang muslimah yang kafah dalam menjalankan agama Islam. Mereka yang senantiasa menjaga ibadah dan akhlaknya, senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Betapa indah gambaran yang difirmankan Allah kepada wanita salihah yang menjaga kehormatan diri, keluarga, dan suaminya. Tatkala cobaan dan ujian menerpa, hanya kesabaran dan keikhlasan yang ia tunjukkan. Saat gemerlap dunia kian dahsyat menerpa, ia tetap teguh mempertahankan keimanannya. Sebaik-baik perhiasan ialah wanita salihah. Dialah yang menerapkan Islam secara menyeluruh dalam dirinya, sehingga kelak ia menjadi penyejuk mata bagi orang-orang di sekitarnya, senantiasa merasakan kebaikan dimanapun ia berada. Wahai muslimah, maukah engkau menjadi wanita yang lebih utama dibandingkan bidadari surga? Laksana bidadari yang cantik jelita, bahkan lebih utama daripada mereka. Teruslah belajar dan tingkatkanlah kualitas amal solihmu. Gapailah ridho Allah menuju surga, tempat abadimu.